Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu asrafil mursalin sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala ta'ala fi kitabil karim asdaqul qailin a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qalu subhanaka lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika arhamar rahimin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyaitonir syakirin amma ba'du. Ya, sama-sama kita muliakan dan memuliakan Allah Subhanahu wa taala, para habaib, para juriyah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dimanapun mereka berada. Kita doakan semoga mereka senantiasa mendapat perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah kuatkan imannya, dan semoga Allah berikan mempanjangkan umurnya, dan Allah berikan rezeki yang banyak, yang halal, yang barakah, dan semoga Allah sudahkan dengan husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Wabil khusus yang hadir tengah kita itu saudara kita Habib Zain bin Hamzah Al-Habsyi, kemudian Ali Zain Al-Abidin bin Alwi Al-Jubri, kemudian ada Hamid Hamzah bin Ahmad Sufyan Al-Idrus, kemudian Habib Hasan bin Salih Al-Hamid, dan para habaib yang lainnya. Kami tidak menyebutkan satu persatu, mudah-mudahan tidak merasa hormat dan takzim kepada mereka semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita beserta mereka, beserta datu mereka baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga para alim ulama, guru-guru agama yang senantiasa hadir bersama kita. Mudah-mudahan dengan kehadiran para alim ulama dan hadirin ada sekalian semuanya, dengan hadir di sini sekalipun sebentar, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan saksi nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala kepada kita pandangan rahmat, dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengumpulkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin sekalian, kita 1 bulan penuh yaitu adalah mendengari ataupun adalah menghadiri itu acara peringatan Maulid ataupun kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apa yang kita dengar dari para habaib, para alim ulama dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua. Amin Allahumma amin. Mulai awal daripada bulan Maulid sampai akhir tadi sudah kita sama-sama berkecimpung adalah melaksanakan kesana kemari, ikut serta perayaan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyehatkan badan kita, menjaga iman kita. Amin Allahumma amin. Kita teruskan, kemarin sudah itu adalah yang senantiasa itu apabila anggota kita yang 7 apabila kita salah gunakan, maka yang demikian itu akan membinasakan kepada kita. Seperti kemarin tangan, mata, telinga dan sebagainya sudah kita, mulut bila salah gunakan nanti ada median. Itu adalah bawa ke sini, bawa ke sana berita lain, yang mudah-mudahan demikian itu senantiasa kuda kita mengetahui caranya. Namun demikian itu adalah banyak berdiam. Yang seterusnya kita bicarakan itu adalah memelihara, yaitu adalah yang ada di dalam tubuh kita. Ini adalah kepala daripada ada yang di tubuh kita, yaitu dinamakan hati. Maka kami terangkan beberapa hal yang berkaitan dengan hati, yang merupakan pemimpin dan menjadi raja dari semua anggota tubuh. Jadi hati itu memerintah kepada yang tubuh ada di dalam tubuh kita ini, baik pun mata, telinga, ya kan sudah dibicarakan, ya kan mulut. Itu karena hati yang memerintahnya. Hati adalah sumber daripada semua ibadah.
Semua akidah, akhlak dan niat yang terpuji maupun yang tercela, artinya yang terpuji ataupun yang tercela. Akidah dan niat yang terpuji maupun yang tercela, itu adalah hati yang ampun urusan. Jadi apabila hatinya membawa ke jalan yang rusak, maka semuanya akan rusak. Dan tidak ada kebaikannya dan tidak ada kebahagiaan di dunia dan di akhirat apabila salah yang dilakukan diperintahnya oleh hati tersebut. Melainkan bagi siapa yang mensucikan dan membersihkan dari sifat-sifat buruk dan rendah serta menghiasinya dengan sifat-sifat yang baik ataupun sifat-sifat mahmudah. Jadi kita hiasi supaya adalah sifat-sifat yang buruk jangan sampai ada timbul di dalam hati kita. Kita hiasi dengan sifat-sifat yang terpuji, arti sifat-sifat yang baik. Banyak sifat yang baik, baik kita kepada sesama manusia ataupun adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wan nafsin wa nafsin wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Artinya dan jiwa diri, ya. Ada yang mengatakan nanti hati, serta penyempurnaannya, artinya ciptaannya, maka Allah Subhanahu wa taala mengilhamkan kepada jiwa, kepada diri seorang itu jalan. Jadi namun sudah diilhamkan oleh Subhanahu wa taala kepada seorang itu jalan fasikan dan ketakwaan, baik kefasikan ataupun ketakwaan. Sungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwanya itu, dan sungguhnya merugilah orang yang mengotorinya jiwa itu sendiri. Bila dibersihkannya untung, apabila dikotorinya adalah rugi. Kemudian sungguhnya akhlak yang tercela dan sifat-sifat yang jahat itu banyak terdapat di dalam hati. Mudah-mudahan kita lah diberi Allah kekuatan, ya kan, taufik dan hidayah. Kita tidak daya tidak upaya. Begitu juga akhlak yang terpuji dan sifat-sifat yang baik yang harus dimiliki oleh orang mukmin banyak terdapat di dalam hati. Imamul Ghazali rahimahullahu taala membahasnya secara lengkap di dalam separuh kedua daripada Kitabul Ihya Ulumuddin ketika menyebut hal-hal yang membinasakan dan hal-hal yang menyelamatkan. Sudah dibicarakan dalam kitab Ihya Ulumuddin dari karang oleh Imam Ghazali, yang kecil seperti Marakil Ubudiyah, ya kan. Sudah kita dengar di dalam pelajaran di rumahnya guru kita, Guru Muhammad Rashid. Perkataan Imamul Ghazali rahimahullahu ta'ala tentang masalah-masalah ini adalah sumber rujukan karena menunjukkan kesempurnaan dalam ilmu, ibadah, zuhud dan ma'rifah, dan karena Imamul Ghazali rahimahullah ta'ala mengumpulkannya dari perkataan para salafus saleh sebelumnya. Di samping para pembuka ahlul ma'rifah, ulama muslimin yang datang sesudahnya telah mengikuti jejaknya dan mengambil dari cahayanya, dan mereka itu berasal dari berbagai penjuru dan negeri.
Hal ini bisa diketahui secara pasti oleh orang ahli dalam ilmu ini dan menyelami rahasia-rahasia jalan Allah Subhanahu wa taala. Apabila engkau telah mengetahui hal itu, maka ketahuilah juga bahwa sifat-sifat tercela dalam hati yang merupakan penyakit-penyakit bagi yang bisa menyebabkan kebinasaan, artinya akan merugikan di dalam dunia dan di akhirat. Oleh sebab itu orang mukmin harus mengobati hatinya dan berusaha untuk menghasilkan kesehatan dan keselamatan baginya, karena tidak ada yang selamat kecuali siapa yang mendatangi Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang bersih, dengan hati yang tenang. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan maradiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Setelah mengetahui bahwa sifat-sifat hati yang tercela dan terpuji itu banyak dan pembahasannya akan memakan waktu yang lama, maka kami hanya ingin, kata Imamul Ghazali, Imamul Haddad, meringkasnya, dan cukuplah bagi kami penjelasannya secara rinci dalam kitab Ihya Ulumuddin. Karena Imamul Ghazali rahimahullahu ta'ala, akan tetapi kami ingin membahas sebagian dari hal-hal yang membinasakan agar kita membersihkan hati darinya. Jadi memang apa yang akan menghancurkan supaya kita berhati-hati. Apa yang akan membinasakan maka akan kita berhati-hati. Apabila membinasakan ibadah kita ataupun adalah menghancurkan ibadah kita, maka kita berhati-hati masalah yang demikian itu penyakit hati. Dan sebagian daripada hal-hal yang menyelamatkan agar kita hiasi hati dengan dia itulah sifat-sifat yang terpuji. Dan kami batasi pembahasan ini pada hal-hal yang umum dan paling banyak terjadi serta sangat dihajatkan, itu adalah orang-orang yang beriman. Bagus kita cari itu kawan nang bisa mengatakan kita total salah. Nah, jadi kita mencari kawan supaya kawan kita memangsi tahu kita itu adalah salah. Ini dapat kita memperbaikinya. Nah, jangan kita mencari kawan nangka ada demikian itu. Jadi kita cari kawan supaya kawan itu dapat memberitahu kita total salah. Kita dapat bisa memperbaikinya. Kesalahan kita di mana, ya kan? Dapat kita kembali, kita akui kita adalah tidak punya apa-apa. Akui aja kita, jangan sampai kita merasa kita punya. Berbagai penyakit hati, yang pertama manusia wajib membersihkan. Namun ada, ya kan, pasti semua orang itu ada penyakit hati. Kena ada namanya riya, namanya takabur, namanya sum'ah, namanya riyasah, ya mana ghadab, namanya, ya kan. Dan menyucikannya hati dan hatinya dari keraguan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, pertama kita mensucikan itu keraguan terhadap Allah Subhanahu wa taala, supaya jangan ada ragu kita Allah taala itu ada lah. Akidah yang sampai kita ragu Allah taala tidak ada, Allah itu ada. Makanya kita wajib itu adalah mempelajari namanya sifat 20. Kita bahas hukum nakal, hukum akal dulu, kita godok semuanya supaya jangan ada pembahasan. Oh akal begini, oh nakal begini, akal pembicaranya begini, Quran begini, ya. Jadi kita bersihkan jangan sampai ragu-ragu terhadap adanya Allah Subhanahu wa taala.
Ya kan wujud, makanya kita wajib belajar mengetahui ini siapa 26 wajib, 26 mustahil, satu yang harus, 4 yang wajib, 4 yang mustahil, 4 satu yang harus bagi Nabi, 4 yang wajib bagi Nabi, 4 yang mustahil bagi Nabi, dan 1 yang harus bagi Nabi. Semuanya 50 akaid. Ya, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah 40, la ilaha illallah aja. Tapi Muhammad Rasulullah sambung itu 50 akaid. Tambahin 6 rukun iman, 66 akaidul iman gitu. Malaikat 10, rukun iman 6. Jadi 66 akaidul iman sempurna. Wajib kita hafal, mengerti, ya. Cuma kadang disuruh kita mencari nang halus-halusnya. Bagaimana Allah Ta'ala, kayak apa Allah Ta'ala itu dicari. Di mana Allah Ta'ala jangan, ya bang dicari. Nah, ada wajib itu. Wala yajibu min daqaiqiha, itu dan Fathul Majid sudah dibayakan. Di wajib kita jangan sampai ada keraguan di dalam hati kita, itu Allah Ta'ala kada ada. Apalagi dua, nah, apalagi dua Allah Ta'ala tambah. Nah. Coba kita ambil dalil kan di wujud itu. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Allah Ta'ala jualah yang menjadikan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi serta barang isi di antara keduanya. Langit Allah Ta'ala, bumi Allah Ta'ala, dan di antara langit dan bumi Allah yang menciptakan. Ada orang mengaku jadi Tuhan, kemana berdiam? Makanya bahasanya adalah maulah langit saulah kampung saurang. Ulah alam seorang mengaku jadi Tuhan. Itu nah ada nih punya Allah Ta'ala. Nah, apalagi nya aku Tuhan seorang, dirinya yang Tuhan, tambah hantu-hantu. Nah, ini ya banyak kesian ya. Siapa salah gurunya kada mabadahi. Ini mesti dipadahi, serah aja gitu. Ya kan lepas kita kewajiban kita. Nah, lepas kita mengukurkan kewajiban bagi kita supaya belajar ilmu sifat 20 untuk menserahkan ibadah kita. Namun kada tahu kemana kita mengantar ibadah kita, kemana siapa, ya, kemana kita menyerahkan ibadah kita, kada tahu siapa yang ditantari. Jadi Allah Ta'ala nang bersifat laisa kamis li syai'un orangnya. Jangan kalau kita laluan berjongkong lain. Allah Ta'ala laisa kamis li syai'un. Katakan ya, belajar baca bahasa. Ada kena hafal sifat 20? Sama lawannya, ada ya. Wujud artinya ada, lawannya ada artinya ya ada. Kida artinya ada, sing hudus artinya baharu. Ayo sampai 20. Kada ingat lagi. Sebetulnya ingat barang kada hafal, ingat barang sama ya. Ingat barang kada hafal. 20 sifat nang wajib tahu aja, cuma yang mustahil tahu lawannya. Nah, ya itu adalah jangan sampai ragu. Nah ada memberi rezeki siapa, ya kan? Yang punya Allah, yang memberi siapa, yang membagi siapa? Ya Allah aku punya, tapi Muhammad yang membaginya. Ya berselawatan kita sudah, kita parakir untuk membagi. Dan rasulnya serta negeri akhirat. Jangan sampai ragu-ragu raun Rasul kita Nabi Muhammad utusan Allah, Nabi terakhir. Lupa ada Nabi terakhir daripada Nabi kita. Karena hal itu merupakan penyakit hati terbesar yang membinasakan di akhirat. Nyata ya sudah. Punya kada tahu sifat Allah Ta'ala Tuhan. Apa ini? Ragu-ragu. 1 ke 2 ke 3. Inilah.
dan sangat besar bahayanya, terutama di saat kematian. Anak mati nih, sakaratul maut nih. Maka kita apa aja dalam kita doa dalam tahiyat akhir disebut doa kan. Nah fitnah akan datang waktu kita akhir, artinya waktu kita sekarat semuanya itu akan datang. Baik menyerupai siapa, bapak, mama, ya kan, ulama, ayo. Enggak ada belajar, enggak ada pernah siapa itu siapa ini bisa kita ikuti. Dan bisa menyebabkan su'ul khatimah, artinya kesudahan kadang kada baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita daripada su'ul khatimah. Keraguan ini terkadang menimpa sebagian manusia, kada beratan jualah sebagian. Oleh karena itu siapa yang merasakan sebagian dari keraguan itu tidak boleh menyembunyikannya dalam hati sehingga berjumpa Allah Ta'ala dalam keadaan ragu. Jangan, artinya buka aja. Aku gini, buka aja. Nah, supaya cari dapat solusinya. Yang sampai disimpan di dalam hati. Akan tetapi ia wajib berusaha karena untuk menghilangkan keraguan itu dan menyingkirkannya dari hatinya sekuat tenaga. Artinya berusaha bagaimana supaya jangan ada lagi kita yakin dan ainul yakin bahwasanya Allah Ta'ala itu ada, dan Rasulullah itu juga Nabi kita, Nabi akhir zaman, akhir terakhir daripada para nabi. Tindakan paling berguna untuk menghilangkannya ialah bertanya kepada para ulama yang mengerti tentang Allah Subhanahu wa taala. Bertanya, ya kan, jangan kada bertanya. Jadi kita bertakun, ya kan, kepada ahlinya. Jangan juga dibaca seorangan. Ya, ini juga dibaca seorangan. Baca sifat 20 ini akhirnya ya banyak padahakan gila sifat 20 aja bukan kayak itu, karenanya baca seorangan. Coba cari gurunya, karenanya kayak itu Pak. Takutannya beri sifat 20. Kenapa takutan masalahnya? Ini wajib kita lah. Masalah Allah Ta'ala ini, masa ketuhanan. Jangan takutan. Ini takutan kalau gila aja. Membedahulu sudah sangka gila ya dah. Kepada para ulama yang mengerti tentang Allah Subhanahu wa taala dan agamanya, yang memiliki keyakinan kuat dan rasa takut serta sifat zuhud terhadap dunia. Jika tidak menemukan satu orang pun dari mereka, hendaklah ia melihat di dalam kitab-kitab yang mereka susun mengenai ilmu tauhid dan hakikatnya dan keyakinannya. Lihati bujur, kemudian tanyakan, jangan juga paham seorangan. Boleh aja melihat buku itu boleh, tapi tanyakan, jangan dipaham sendirinya. Kata adalah Imamul Haddad, aku tidak maksudkan dengan ini bisikan hati dan was-was di dalam perkara-perkara yang sudah jalan, yang jelas kebatinannya dan terus berusaha diperangi oleh hati, sementara jiwanya membenci. Nah, inilah jiwa ini membenci, sangatkan diperangi oleh hati, jiwanya membenci lah. Ini ada kayak itu kan, artinya bertolak belakang, hati lawan kehendak. Ini bahaya lah, hati kayak ini, jiwanya kayak ini berbahaya.
dan tidak menyukainya itu adalah godaan syaitan. Nah, sangka senang dia, itu adalah godaan syaitan, cobaan. Dan cukuplah manusia membencinya dan berpaling darinya dari syaitan serta memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayo di hati kita. Jadi kita memang hati kita bujur pertama, namun orang aja orang pertama masuk di sini banyakin baca istighfar dulu pertamanya supaya hati itu bersih. Jadi nyaman memaham sesuatu, sudah hati bersih nyaman memaham. Karena kita banyak kesalahan nang baik kita sengaja ataupun nang lalai ataupun tidak sengaja. Banyak hati kita salah ya. Nah, jadi itu nang kita perhatikan. Jangan sampai ada ragu terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yakin Allah taala itu ada, Allah taala itu hidup, Allah taala itu adalah senantiasa berkuasa, Allah taala senantiasa mendengar, senantiasa ada melihat, dan semuanya sifat 20 kita yakin. Jadi kita tidak bisa berbuat sekehendak kita. Jadi kita tahu Allah taala melihat, sekalipun di belakang batu kita berbuat salah, Allah taala tahu. Allah taala mendengar, apapun kita adalah bersembunyi dimanapun tetap didengar oleh Allah Ta'ala. Jadi kadakawa kita sudah tahu di ilmu sifat 20 tidak sewenang-wenangnya kita berbicara, kita apapun itu sudah diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, baik secara yang zahir ataupun anda kelihatan. Cukup sampai di sini dulu ya. Mudah-mudahan kita disehatkan badan, dipanjangkan umur, kemudian Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan rezeki yang banyak yang halal dan mengabulkan semua apa yang kita hajatkan, kita niatkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan sebagaimana malam ini berkumpul, nanti dikumpulkan beserta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Salah hilaf minta maaf, minta ridha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.